Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, mudah-mudahan masih tetap sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang binatang halal dan haram. Ya, tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan PTS kemarin tentang makanan dan minuman halal dan haram. Sekarang tentang binatang halal dan haram. Mari kita simak. Nah, yang pertama yaitu pengertian binatang yang halal. Apa sih pengertian binatang halal? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seseorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Nah, ini adalah pengertian dari binatang halal. Jadi, binatang halal itu semua jenis binatang yang boleh dimakan sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan oleh agama, ya, yang manfaat bagi tubuh manusia. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis binatang halal. Jenis-jenis binatang halal terbagi kepada dua. Yang pertama jenis binatang yang hidup di darat. Nah, yang kedua yaitu jenis binatang yang hidup di laut. Nah, ini termasuk kepada jenis-jenis binatang yang halal ya. Nah, jenis binatang yang hidup di darat, semua jenis binatang yang dipandang baik menurut syara. Apa sih itu syara? Nah, syara adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperbolehkan gitu ya sama Al-Qur'an dan hadis, maka itu boleh seperti kayak sapi, terus ayam ya yang hidup di darat, semua yang hidup di darat yang halal. Terus kayak apa? Kayak domba dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jenis binatang yang hidup di laut. Nah, apa aja sih contohnya? Nah, semua jenis binatang yang hidup di dalam air, baik mati karenanya disembelih, dipancing, maupun mati sendiri, maka hukumnya halal ya. Nah, jadi kayak ikan emas seperti matinya di empang atau mati di kali gitu ya. Nah, kalian makan, nah itu juga termasuk kepada makanan atau binatang yang halal. Jadi boleh dimakan ya. Nah, mana sih dalilnya? Nah, di sini di dalam surat Al-Maidah ayat 96 yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa tu'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Nah, jadi bangkai laut ya tetap halal hukumnya ya. Ikan paus yang ada di laut mati tapi kalian memakannya, nah itu hukumnya halal. Atau seperti ikan gujair ya mati di kolam, kamu serok terus kemudian kamu goreng, nah itu juga termasuk kepada makanan yang halal, jadi boleh ya walaupun sudah jadi bangkai. Nah, untuk selanjutnya yaitu binatang haram. Binatang yang hidup di dua alam atau di dua tempat. Contoh seperti kayak di sini ada buaya, katak ya. Nah, buaya karena dia hidup di dua alam, dia bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di laut. Begitu juga dengan katak, bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Contoh lain yaitu seperti kayak kura-kura. Nah, kura-kura juga termasuk kepada binatang yang hidup di dua tempat, jadi tidak boleh dimakan. Terus Bu, bagaimana? Kayak seperti kepiting. Siapa yang suka dengan kepiting? Nah, apakah boleh dimakan? Nah, jawabannya yaitu ada dua. Ya, yang pertama, menurut pendapat Imam Syafi'i itu subhat, artinya tidak diperbolehkan atau makruh ya. Makruh. Kenapa? Karena termasuk kepada jenis binatang yang bisa hidup di dua tempat. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah yaitu diperbolehkan. Kenapa? Alasannya beliau itu memperbolehkan karena kepiting itu tidak memiliki darah ya, darah yang mengalir. Coba deh kalian potek ya, potek
bagian kepiting, pasti tidak ada darahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, mana pendapat yang kalian mau ambil? Boleh dua-duanya, boleh menggunakan pendapat Imam Syafi'i demi kehati-hatian, boleh juga kalian berpedoman menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Dua-duanya sah-sah saja. Ya, selagi ada ulama yang memperbolehkan makanan tersebut, maka dibolehkan, ya. Nah, tapi jangan kebanyakan ya atau keseringan setiap hari makan kepiting terus. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena Allah tidak suka orang yang berlebihan ya. Jadi tidak baik juga untuk kesehatan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Agama Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan selalu menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam harus membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal karena semua makanan ya yang kita pakai itu akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil kiamah nanti. Oke. Nah, ini juga berdasarkan dalil di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya adalah hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ya. Jadi dari ayat ini jelas kalau kita sebagai orang muslim harus membiasakan ya dengan makanan-makanan yang kita makan. Ya jadi kita harus memperhatikan apakah makanan yang kita makan hari ini, besok, lusa dan seterusnya itu termasuk kepada makanan yang halal. Nah, cukup sekian dari Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa foto diri kalian sedang menyimak video ini dan kirim ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.